Indonesia negara yang kaya dan luas akan lautnya. Namun, di balik itu terdapat para nelayan yang setiap hari bergantung pada harapan, keberanian, dan ketidakpastian. Harapan bahwa laut masih memberikan rezeki, keberanian untuk tetap melaut meski kondisi semakin berat, dan ketidakpastian yang selalu menghantui setiap kali perahu mereka berangkat dari bibir pantai. Hari ini, kehidupan nelayan di desa Batu Belubang tak lagi sama. Laut yang dulu menjadi sumber penghidupan kini menghadirkan tantangan baru. Kerusakan ekosistem, penambangan timah ilegal, dan pencemaran membuat ikan-ikan menjauh. Nelayan terpaksa melaut lebih jauh dengan biaya bahan bakar yang terus meningkat. Nelayan bercerita bahwa perubahan ini tidak terjadi dalam satu hari. Perlahan, laut yang dulu jernih kini menjadi keruh. Kapal-kapal penyedot pasir berdatangan, merusak dasar laut dan mengacaukan habitat ikan. Mereka yang datang menambang bukan dari masyarakat lokal, tetapi dari luar daerah. Sementara masyarakat Batu Belubang yang bergantungan hidup pada laut selama puluhan tahun harus menanggung akibatnya. Setiap kali nelayan melaut, mereka tidak tahu apakah pulang dengan hasil atau hanya membawa kelelahan. Jarak melaut kini semakin jauh, dan jarak yang semakin jauh berarti risiko yang semakin tinggi, baik dari segi keselamatan maupun biaya. Di tengah tekanan ekonomi ini, bantuan yang diharapkan justru tidak selalu sampai kepada mereka. Banyak nelayan mengaku bahwa bantuan sering tidak merata. Ada yang menerima. Kalau bantuan sih pernah, tapi jarak tuh lama. Apa biasa Pak? Tapi biasanya tahun 2018 kalau salah tuh dapat bantuan mesin perahu tempel. Kadang jaring dapat lah, cuma tuh jarak lama ya kan, hampir 4-5 tahun baru dapat lagi bantuan. Namun banyak pula yang tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kami mendapat bantuan memang itu ada kan. Kami sih berharap sebenarnya bantu dari pemerintah kan, tapi kami ini gimana? Tidak desa yang nak ngurus, kita tujuan tuh nak kemana kan, mengajukan supaya dia ngerti kan. Sebenarnya masalah bantuan tuh ada bantuan, cuma bantuan hanyalah sebagai RT 9 lebih orangnya adik-beradik beda kan. Dia pernah menyebar luas, tidak pernah macam pun bukan dengan ya sekian lama nelayan selembar benang, sejengkal benang pun tidak pernah dapat. Mereka merasa bahwa distribusi bantuan tidak tepat sasaran, membuat mereka merasa tidak diperhatikan dan terpinggirkan. Kerusakan laut juga berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat. Penghasilan yang tidak stabil, banyak keluarga hidup dalam ketidakpastian, dan anak muda pun semakin enggan melanjutkan profesi nelayan karena mereka melihat bagaimana orang tua mereka berjuang. Namun, meski kondisi semakin sulit, para nelayan tetap bertahan. Setiap pagi, mereka memperbaiki jaring, memeriksa mesin, dan turun ke laut dengan harapan masih ada rezeki yang bisa dibawa pulang. Laut telah menjadi bagian dari hidup mereka sejak kecil. Nelayan di Batu Belubang tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin laut yang bersih, kesempatan yang adil, dan perhatian dari pemerintah. Mereka berharap aktivitas tambang ilegal dihentikan, ekosistem dipulihkan, dan bantuan benar-benar sampai kepada nelayan yang kecil. Ya kalau dari pemerintah, harapan kami sih ya untuk nelayannya minta tolong lah, pada omongan dari nelayan itu harus ditanggap lah. Kalau hal-hal bantuan, tak tolong lah pokoknya ibaratnya. Tolong ibaratnya untuk kelompok-kelompok nelayan, itu jangan hanya sepihak baik. Kayak ibaratnya merata dari dinas perikanannya yang datang sebenarnya penyuluh-penyuluhnya yang didatangnya yang orang-orang lama abi. Padahal kami juga orang lama itu cuma dia pernah mengikut ibaratnya di kelompok orangnya kan.
nanya terus orang